Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-15. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami kembali lagi Tuhan datang untuk menghadap-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Tuhan, berikanlah hati yang boleh sungguh-sungguh mau mengerti, mau memahami akan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan boleh terus menuntun dan menguatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan dari kitab Amsal 15, ayat yang pertama dan kedua, kemudian ayat 32 dan 33. Amsal 15. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ayat 32, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan dan hati yang bijaksana menumbuhkan rasa damai dan hidup sejahtera. Sedangkan sikap keras kepala dan tindakan bodoh menyebabkan kehancuran. Amsal 15 memperlihatkan adanya kuasa yang besar dalam perkataan, yaitu bisa membangun kehidupan atau membawa pada kehancuran. Orang yang takut akan Tuhan akan bersikap bijaksana dalam memperlakukan harta kekayaan, dalam berkata-kata, dan dalam melakukan aktivitas ibadah yang semuanya untuk membangun kehidupan. Orang yang bijaksana mengindahkan nasihat dan teguran. Sikap takut akan Tuhan adalah dasar bagi mereka untuk hidup bahagia dan terhormat. Ada kuasa yang besar dalam perkataan. Setiap hari manusia berkomunikasi dengan kata-kata. Masalah dapat muncul melalui perkataan, tetapi melalui perkataan juga masalah dapat diselesaikan. Kata-kata pedas dan tersembunyi dengan tujuan menipu dapat membangkitkan amarah, dapat menyakiti, melukai hati orang yang mendengarnya. Tetapi perkataan yang lemah lembut dapat meredakan pertengkaran dan memulihkan hati yang terluka. Saudaraku, orang yang bijak memilih untuk berkata-kata dengan lemah lembut. Perkataannya memperkaya pendengarnya dengan pengetahuan yang menarik. Sebaliknya, orang yang bebal dan bodoh memilih berkata-kata dengan kasar, dengan tajam dan penuh tipu muslihat. Saudara, Tuhan mengetahui dan mengawasi jalan hidup orang yang baik dan yang jahat. Seperti tertulis di ayat yang ketiga. Tidak ada satupun ruang yang tersembunyi dan tidak ada tempat di luar radar pengawasannya. Keadilan Tuhan berimplikasi konsekuensi hukuman, mulai dari didikan yang keras sampai dengan kebinasaan dalam dunia orang mati. Lalu bagaimana pengikut Kristus dapat mengembangkan sikap takut akan Tuhan? Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan pasti menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan sehari-hari. Setiap hari ia akan berusaha mengejar perkenanan Tuhan. Hikmat Tuhan lebih berharga dari harta kekayaan. Nah, saudara, apakah yang kita kejar setiap hari? Yang kedua, hikmat dan kebenaran Tuhan menjadi sumber inspirasi yang diperlihatkan melalui sikap kita, baik dalam beribadah, dalam berkata-kata, dan dalam semua aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Kapan terakhir kali kita melibatkan Tuhan ketika kita membuat keputusan? Cobalah kita bertanya secara sederhana.
Jikalau Tuhan ada dalam situasi yang sedang saya hadapi, kira-kira apa yang akan Dia katakan dan Dia lakukan? Yang ketiga, jadikanlah kesadaran akan konsekuensi hukuman atas dosa sebagai peringatan berharga dan pengalaman buruk yang tidak perlu sampai kita alami. Rumah tangga kita, kehidupan kita tidak perlu mengalami kekacauan sebagai akibat dari perbuatan serakah karena kita tidak bijaksana. Mungkin kita menyuap pejabat atau melakukan korupsi, baik hal yang kecil maupun besar. Mari saudara, kita belajar untuk menghargai dan menaati nasihat firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ajar kami Tuhan untuk boleh rindu untuk memiliki hati yang bijaksana yang kami dapatkan dari takut akan Engkau. Biarlah kami boleh dengan tekun mempelajari firman Tuhan setiap hari sehingga kami mengerti apa nasihat Tuhan bagi kami. Sehingga kami semakin hari semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan kami. Ketika kami mengambil keputusan, ketika kami berkata-kata, ketika kami melakukan aktivitas sehari-hari. Biarlah kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang menyatakan sikap takut akan Tuhan melalui kehidupan yang penuh kebijaksanaan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.